誰か来た。お前と私のタオを循環させ記憶は戻ったが、戦いの勘がなまってな。短時間で片付けねえと。適合して飲み込んでやる。Fuchi dengan baik hati melepaskan Doshi dan menyuruhnya lari sejauh mungkin. Karena untuk saat ini, Fuchi merasa tak mau mengambil nyawa siapapun. Sementara kondisi Mei justru semakin parah dan sangat mengkhawatirkan. Mereka pun bingung, kenapa Mei yang tadinya anak kecil sekarang jadi dewasa. Fuchi pun memberitahu, kalau katanya Mei sejenis dengan para Tencent. Fuchi akan membuat obat penurun demam agar Mei bisa mendingan. Namun sebagai balasannya, Mei harus menceritakan tentang dirinya dan Tencent. Mereka harus tahu siapa sebenarnya para Tencent dan apa pula tujuan mereka. ただの疲労かと思ったのですが。簡易的な解熱剤を作りましょう。その間にサギは薬の調合をお願い。 Beralih ke Gabimaru yang merasa insting bertarungnya pun mulai tumpul. Oleh karena itu, dia memanggil Shion, Tamiya, Toma, dan juga Nurugai. Gabimaru pun meminta mereka menyerang bersamaan untuk pemanasan. Dan tak tanggung-tanggung, mereka diminta menyerang dengan niat membunuh. Di pertarungan sebelumnya, Gabimaru menyadari kalau bergantung pada Tao itu berbahaya. Tapi jika tak bisa mengendalikannya, Gabimaru tak akan bisa mengalahkan Tencent. Latihan ini pun untuk mencari tahu bagaimana caranya menggunakan Tao. Dengan merasakan Tao, Gabimaru bisa melihat titik lemah Tao mereka. Dan, dengan membidik titik vital Tao, tubuh lemah bisa memberikan pukulan keras. Namun di alam Tao, mustahil rasanya untuk melampaui para Tencent. Mereka sudah melatih Tao 1000 tahun dan manusia tak bisa ngalahin mereka. Jadi, Gabimaru harus memanfaatkan Tao yang ada di sekelilingnya. Dan semakin kuat Tao yang diarahkan padamu, dampaknya makin besar. Shion pun merasa dilema, apakah aman jika mengandalkan penjahat? Karena jika dilihat dari kemampuannya, Gabimaru lebih hebat dari rumornya. Shion pun memberitahu, kalau ada berbagai jenis Tao yang bisa dimanfaatkan. Gabimaru, Taoについて観察して分かったことがある。 Toma lalu memohon pada Tamiya agar mengajarinya cara berpedang. Yang karena Toma seorang bandit, Tamiya pun tak gampang untuk percaya. Toma ingin jadi lebih kuat agar bisa bertahan hidup dengan kekuatannya sendiri. Dia pun langsung memotong rambutnya sendiri agar Tamiya bisa percaya. Toma memang tak menyukai Tamiya, tapi mengakui Tamiya lebih kuat. Oleh karena itu, Toma memaksa Tamiya agar mengajarinya ilmu berpedang. Hingga akhirnya, Tamiya mau ngajarin Toma dan mengajaknya ke tempat lain. Di sisi lain, Chobei yang bertemu dengan Rain Juatru terlibat pergelutan. Chobei bisa merasakan kekuatan Rain yang jauh lebih kuat dari para Doshi. Niat awalnya ingin membunuh, Rain justru malah tertarik dengan Tao-nya Chobei. Karena katanya, Chobei memiliki Tao langka yang tercampur dengan bunga eliksir. Chobei tak punya pilihan lain dan terpaksa harus kembali berubah. Serangan dari Rain sangat berbahaya dan jika terkena bisa saja berakibat fatal. Chobei yang telah berubah pun langsung menyerang dengan sangat brutal. Namun, Chobei tak bisa menahan lama dan harus secepatnya mengakhiri ini. Karena jika semakin lama, kesadaran Chobei akan hilang seperti sebelumnya. Secara mengejutkan, malah muncul sosok Rain lagi dengan jumlah banyak. Dan ternyata, yang dikalahkan Chobei tadi bukan Rain asli melainkan cuma umpan. Hal itu membuat Chobei sangat kaget karena mengira sudah berakhir. Dan sialnya, Chobei sudah mencapai batasnya dan tak bisa bertahan lagi. Rain pun tak akan membunuh Chobei dan akan menjadikannya penelitian. Entah penelitian untuk apa, namun yang jelas Chobei akan dibawa ke istana. Dan satu pukulan dari Rain membuat Chobei tak sadarkan diri. Saat tersadar, Chobei sudah terbaring di atas kasur yang entah ada di mana. Rain akan menyirkulasikan Tao-nya dengan Chobei dengan cara berenak-enak. Yang karena rawan dolar kuning, jadi saya tampilin yang aman-aman saja. Setiap Tao memiliki jenis yang berbeda dan sifatnya saling mempengaruhi. Chobei mau melakukannya,
Tapi, Rain harus memberitahu tentang pulau ini dan tujuannya. Pulau ini adalah laboratorium untuk menciptakan dan mengamati kehidupan abadi. Para Tencent hanyalah ciptaan yang memiliki tujuan eksperimental. Manusia kayu untuk mengamati makhluk abadi dan para Shoshin yang menjaga ketertiban. Sedangkan para Tencent terlahir dari perpaduan Tao Sang Guru dan Tao Bunga. お前と私のタオを循環させて、ここは研究室にして実験場。我々もまた被造物に過ぎない。 Tao memenuhi dunia seperti debu dan membentuk semua yang ada. Jika Chobei mau kerja sama, dia akan diterima sebagai salah satu dari para Tencent. Dan tujuan mereka menjadikan semua manusia di Jepang jadi ramuan. Di tempat lain, Mei memberikan informasi penting yang diterjemahkan oleh Fuchi. Yang rupanya, para Tencent dan pulau ini diciptakan oleh satu manusia. Dia adalah alkemis terkenal dari benua yang meneliti keabadian berdasarkan filosofi Taoisme. Dengan menggabungkan Tao manusia dan tumbuhan, para Tencent dilahirkan. Sedangkan para Shoshin adalah eksperimen gagal dari penggabungan Tao makhluk hidup. Dan satu-satunya cara mengalahkan Tencent dengan menggunakan Tao. 一人の人間が作ったものだそうです。神羅万象がタオによって形作られるとされています。そうして生まれたのが天仙さん。 Dalam Taoisme, teknik pernapasan dan mediasi dia sebut alkimia batin. Sedangkan metode lain seperti membuat ramuan keabadian disebut alkimia luar. Dan ramuan keabadian inilah yang sedang coba dibuat oleh para Tencent. Para Tencent tak memiliki Tao sempurna dan menggunakan ramuan yang disebut Tan. Mereka ngumpulin nyawa manusia dan menyerapnya untuk memperpanjang hidup. Biang keroknya adalah alkemis Shufu yang mengabdi pada kaisar pertama di zaman Qin. Alkemis itu berlayar ke Laut Timur dengan 3.000 pemuda dan 100 pengrajin. Dan katanya, alkemis itu ada di satu pulau dan melanjutkan penelitiannya. Tencent samaも単で命を長らえている。島のどこかで研究を続けているとか。 Kondisi Mei pun makin parah dan satu tangannya mulai berubah jadi pohon. Mei tak bisa pulih sendiri karena dantinnya telah dihancurkan oleh Rian. Rupanya, Mei dan Rian adalah murid pertama yang diciptakan alkemis Shufu. Hoko lalu meminta Mei agar mengambil Tao miliknya untuk kehidupan Mei. Hoko rela menyerahkan hidupnya untuk Mei yang katanya sebagai penebusan. Meskipun Mei berusaha menolak, tapi Hoko terus saja memaksa. Tencent 様は他を自在に操る。それにこれは食材なんだ。 Dulu, sebelum jadi pohon, Hoko memiliki seorang istri dan anak perempuan. Namun, istri dan anaknya berubah duluan menjadi pohon sebelum Hoko. Lalu penduduk desa pun ikut berubah, tapi Hoko tak mematung seperti mereka. Hingga suatu malam, Hoko tak sengaja menemukan Mei dan membawanya. Hoko tahu yang sebenarnya tentang Mei dan keinginan Mei ingin meninggalkan pulau. Namun, Hoko melihat Mei seperti putrinya dan mengabaikan keinginannya Mei. Mendengar itu, Mei pun langsung nangis dan menganggap Hoko sudah seperti keluarga. Meski begitu, Hoko terus saja ngotot ingin menebus kesalahan tersebut. Mei pun mengucapkan selamat tinggal dan kemudian mengambil taunya. わしも出たがっていること。 Tamiya yang baru datang pun syok saat melihat Mei jadi anak kecil lagi. Meski awalnya Toma adalah musuh, tapi sekarang mereka semua sudah akur. Tamiya pun ngerasa nyesel karena ingin ngegendong Mei yang dewasa. Namun tiba-tiba, Mei merasakan ada banyak Tao yang datang dari laut. Yang padahal, mereka baru saja akan membicarakan langkah selanjutnya. Dan ternyata, Tao yang dimaksud Mei berasal dari rombongan Sugen yang baru sampai. 誰か来たからない。でも